Kabar duka menyelimuti tanah air. Politisi senior Sabam Sirait yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 29 September 2021. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Sabam Sirait, Ompong Marsahala Doli di usia 85 tahun, Rabu 29 September 2021. Pukul 22:37 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Siloam, Karawaci. Demikian keterangan yang diterima oleh redaksi. Ayah dari politisi Marwarar Sirait ini tutup usia pada umur 85 tahun. Sabam Sirait lahir di Pulau Simardan pada 13 Oktober 1936. Ia mengawali karir dari Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, yang kemudian menjadi Sekretaris Jenderal Parkindo periode 1967 hingga 1973. Saat kebijakan fusi partai politik menjadi 3 di era Orde Baru, Sabam Sirait turut membidani pembentukan Partai Demokrasi Indonesia dan menandatangani deklarasi pembentukan PDI pada 10 Januari 1973. Ia sempat menjadi Sekjen PDI selama 3 periode. Sabam Sirait juga turut menjadi pendiri PDI Perjuangan pada September 1998 dan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan pada 1998 hingga 2008. Penerima bintang Mahaputra tersebut telah malang melintang di parlemen. Namun, kepergiannya meninggalkan kenangan dan duka yang mendalam. Sabam Sirait merupakan sosok yang merangkul banyak golongan dan juga dikenal dengan sosok yang baik serta dekat dengan generasi muda dan selalu memberikan inspirasi. Dan berikut beberapa kutipan tentang Sabam Sirait dari beberapa kerabat yang pernah berinteraksi dengannya. Saya mendengar kabar Bang Sabam meninggal pada Rabu malam sekitar jam 12 malam ya. Jadi saya di WA oleh seorang teman, Pak Sabam telah meninggalkan kita semua. Saya sangat berduka. Semoga Pak Sabam diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, diampuni segala dosanya. Saya mengenal Pak Sabam ini sudah cukup lama sekali, sejak berdirinya Humanika pada tahun 90. Dia ikut hadir waktu saya lesehan meresmikan Humanika, Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan, sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemikiran dan perjuangan demokrasi yang menghimpun kalangan muda dari berbagai kalangan. Hadir waktu itu Pak Sabam, Pak Eki Sarudin, kemudian Ridwan Saidi, dan teman-teman alumni Cipayung lainnya. Jadi saya sangat akrab. Kita banyak mendapat inspirasi dan support ya Pak Sabam yang sangat dekat dengan kaum muda, terutama dalam pemikiran demokrasi. Pada waktu itu awal 90-an rasanya hanya Pak Sabam ya yang anggota DPR yang mau turun berdialog, berdiskusi, berani di kalangan oposisi terhadap rezim pemerintahan otoriter ya, Pak Harto pada waktu itu. Nah, saya yang terkesan Pak Sabam ini orangnya bicaranya sangat panas lembut ya, mengkritik tapi merasa orang nggak dikritik. Saya ikuti cara pandang dia dan juga dia sangat sederhana dan concern dia terhadap demokrasi ini memang sepertinya dari masa-masa muda sejak dia mendirikan Parkindo ya. Patut kita teladani beliau ini ada 2 soal. Pertama, beliau ini adalah tokoh kebangsaan yang memiliki jaringan sangat luas ya. Baik itu di kalangan Islam, non-Islam, kalangan demokrasi ya. Ya, pokoknya dia melihat semua orang itu sama di hadapan hukum dan politik. Dan kedua, kesederhanaan. Saya pikir saya mengenal Pak Sabam itu di samping intelektualnya dan pandangan kebangsaan, dia juga sangat sederhana. Bayangkanlah seorang anggota DPR pada waktu itu mau lesehan bersama kita mendiskusikan tentang masa depan Indonesia.
Karena itu patutlah kita teladani beliau ini tentang perjuangan demokrasinya dan kesederhanaan beliau ini dapat dicontoh oleh kalangan generasi muda. Sekali lagi kami turut berduka cita kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan, pada juga Ara, ya, Pak Marwa Ara Sirait sebagai teman saya. Tetap bersabar, ikhlaskan, dan semua kita akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga senantiasa almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, diampuni segala dosa-dosanya, dan semua keluarga diberikan kesabaran dan keikhlasan. Hari ini saya ingin mengenang Bang Sabam Sirait yang saya kenal sejak tahun 1990-an di Forum Humanika, Poncol, Jakarta yang dipimpin oleh Bang Busa Sanubi. Yang saya pahami bahwa Bang Sabam adalah politisi karir sejak masa muda. Dulu di masa mudanya dia adalah Sekjen Parkindo dan kemudian dia juga terlibat aktif ikut mendirikan fusi PDI, Partai Demokrasi Indonesia di masa Orde Baru, dan dia menjadi salah seorang sekjennya juga dan kemudian terpilih sebagai anggota DPR. Bang Sabam yang saya pahami itu seorang politikus yang punya perhatian dan responsif kepada anak-anak muda. Dia punya sikap yang apresiatif melihat pemikiran anak-anak muda yang sedang berdiskusi seperti di forum Humanikanya Bang Busa Sanubi pada tahun 90-an itu juga. Bang Sabam sudah menyuarakan pentingnya demokrasi dan sebagai politisi senior dia memberikan semangat, ya, dorongan dan inspirasi kepada anak-anak muda untuk tidak menjauhi politik, karena politik adalah persoalan-persoalan real kebangsaan kenegaraan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan nasib kaum muda ke depan. Nah, karena itu dalam konteks in memoriam Bang Sabam Sirait hari ini, saya melihat pribadinya yang sahaja, ya, pribadinya yang juga komunikatif dan tidak elitis terhadap anak-anak muda. Menurut saya memberikan suatu gambaran atau inspirasi tentang pentingnya menjadi seorang politisi yang punya integritas dan jati diri, tidak larut dalam pragmatisme yang berlebihan, dan selalu bersikap responsif kepada persoalan-persoalan kebangsaan, kerakyatan, dan kenegaraan. Nah, saya berharap apa yang telah dicapai dan dikerjakan oleh Sabam Sirait sejak masa muda sampai hari ini bisa menjadi secercah teladan bagi anak-anak muda Indonesia untuk berani terjun ke politik dan memimpin Republik ini, entah menjadi anggota DPR atau menjadi eksekutif, tapi memiliki tanggung jawab moral yang kuat dan bisa menjadi contoh yang baik bagi angkatan muda maupun generasi yang akan datang. Terima kasih. Kami anak-anak muda ini merasa kehilangan, turut berbelasungkawa atas meninggalnya Bang Sabam Sirait. Bang Sabam Sirait ini meninggalkan banyak memori bagi kami anak-anak muda. Kami mengenal Bang Sabam Sirait ini ketika awal-awal tahun 2000-an, ketika kami masuk Jakarta. Bang Sabam Sirait itu membangun komunikasi dengan anak-anak muda. Salah satu pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil dari Bang Sabam Sirait itu adalah kegigihan beliau di dalam meniti karir dan menjalankan dan memperjuangkan apa yang dianggap beliau itu sebagai sesuatu yang benar. Yang paling berkesan itu adalah ketika satu hari kami mendatangi rumahnya Bang Sabam Sirait. Walaupun usianya yang sudah sangat tua, sekitar setahun yang lalu, beliau mengajak kami anak-anak muda itu untuk selalu perhatian dan komit terhadap permasalahan-permasalahan kemasyarakatan dan kebangsaan kita. Dan saya masih ingat beliau di akhir dari pesan-pesan di tengah teman-teman itu, beliau menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bagimu Negeri. Nah, itu peristiwa dan momen yang sangat berkesan menurut saya dan syarat dengan pesan-pesan yang patut diambil dan dipelajari oleh semua elemen bangsa, wabil khusus kita anak-anak muda negeri ini. Sekali lagi kami dari Persaudaraan Indonesia Muda mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Terima kasih.
Kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya Bang Sabam Sirait ke rumah Bapa di surga. Semoga Bang Sabam diberikan tempat di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, penghiburan, dan ketabahan. Banyak sekali teladan yang bisa kami dapatkan anak-anak muda ini dari perjuangan Bang Sabam. Semoga bisa menginspirasi kami dan juga kepada keluarga yang ditinggalkan, Bang Ara dan yang lainnya, saudara-saudara dan keluarga yang lainnya, semoga diberikan ketabahan. Selamat jalan Sabam Sirait.